Belakangan ini rumah tangga pasangan YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu diperkuat dengan unggahan Ria Ricis di akun Instagramnya yang hanya mengunggah foto berdua dengan anaknya, Moana tanpa sang suami. Dari postingan foto di Instagramnya itu, mengundang banyak komentar salah satunya dari presenter Zeda Salim. Ia melihat dari sorot mata Ricis yang sedang bersedih. Aku kan biasanya jarang komentar di Instagram Ricis karena beliau baik-baik aja tapi belakangan ini aku lihat di Instagramnya dari sorotan matanya beda. Mata dan wajahnya sedih banget, ujar Zeda Salim. Diakui Zeda Salim, bahwa Ricis bukan tipikal orang yang suka curhat. Jadi, ia tak tahu jelas kesedihan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh apa. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia, tipenya dia adalah hatinya sensitif, rapuh, ucap Zeda. Terlepas dari pemberitaan yang ada aku benar-benar gak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga aku gak tahu, paparnya. Ia berharap rumah tangga adik Okky Setiana Dewi itu kembali baik-baik saja dengan Teuku Ryan. Aku harap rumah tangganya baik-baik aja. Biar bisa menghadapi dengan kepala jernih, hati dan iman yang kuat, pungkasnya. Iya, karena biasanya aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine-fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. 1 kali, 2 kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan so sad banget gitu, sedih banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener nggak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa, aku nggak tahu. Aku cuman spontan aja gitu, kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya. Kayaknya dia kelihatan sedih aja di foto yang dia posting di Instagram. Tapi pernah curhat nggak sih Kak, perihal rumah tangganya atau permasalahannya gitu? Kan Kak Zeda sering juga di podcastnya nih. Iya, aku sih beberapa kali ketemu sama Ricis ya. Alhamdulillah hubungan baik, sama Uma Okky juga baik. Alhamdulillah setiap dia ada acara kayak kemarin waktu Tedak Sinten itu aku diundang sama anakku. Terus waktu ulang tahunnya Moana aku juga diundang sama anakku. Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, Masya Allah. Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya. Dia itu, yang aku tahu ya, setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang. Dia itu sosok yang fight, tangguh, ya, mandiri. Dia nggak suka tuh netesin air mata, nunjukin air mata di depan publik. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia. Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga. Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya. Itu dia tuh sudah pengen pecah gitu, tapi dia cepet-cepet ngusap air matanya. Dari situ kan aku bisa sedikit membaca, ini tipikal perempuan yang benar-benar tangguh ya. Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang. Dia pandai menyimpan kesedihannya. Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia, itu kalau nggak salah Ricis sempat tes psikologi Islam ya. Aku nggak sebutin nama brandnya ya, pakai sidik jari. Jadi di situ keluar semua tuh sifat-sifat positifnya Ricis tuh, karakter aslinya tuh. Banyak kok di YouTube juga udah banyak dipublis ya terkait ini. Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri, hitam-hitam, putih-putih. Dia kalau melihat orang benar, salah-salah. Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia tidak sesuai dengan logikanya, dia ini tipikal manusia yang diberi Allah anugerah dominan otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Kalau dalam ilmu psikologi Islam itu berkarakter thinking ya. Dia itu pemikir. Itu aku pakai data ya, aku bukan penerawang, aku bukan psikolog, aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga.
Dia itu tipikal orang yang pemikir, ya, apa-apa dipikir. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah, tidak bertanggung jawab, hitam atau putih, katakanlah hitam, dia akan berpikir dengan logikanya dia, dan kalau dia sudah mengambil keputusan, oh ini hitam, ini salah, dia nggak akan ragu-ragu untuk ninggalin. Kak, itu pas tadi dia tes psikologi Islam itu baru-baru ini atau pas udah ada isu rumah tangganya ini? Sebelum. Udah lama, bisa dibilang Waktu beberapa. masih hamil ya. Waktu masih hamil itu dia tes psikologi Islam, dan masya Allah Itu tujuannya apa sih Kak? karakternya baik-baik. Dia tes psikolog itu Tes psikologi Islam tujuannya untuk apa? mengenal jati diri, karakter, apa ya, fitrah, untuk mengenal fitrah apa sih kelebihan yang dikasih Allah. Setiap manusia kan ada ya namanya ilmu psikologi, itu dominan otak kanan, atas bawah, dominan otak atas kiri, atau dominan kiri bawah, itu kan ada namanya ilmu psikologi. Kalau Ricis tipikal orang yang logis memang, dan dia konsisten ya, ulet, rajin. Makanya kalau kita lihat akun YouTube-nya dia kan dia rajin banget ya, orang otak kiri itu memang gitu. Kak, abis komen yang di statusnya Ricky sedih itu, apa ada komunikasi gitu soal curhat-curhat Kak? Sama Ricis mungkin Sama langsung di komen balik atau di DM langsung mungkin. Ada curhat-curhat? Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, dia bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia itu tipikal orang yang hatinya sensitif, ya, hatinya rapuh. Kalau kita ngebahas sesuatu yang menyentuh hatinya, dia gampang nangis. Tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Beda sama aku, sama Ustazah Oki, itu dominan orang otak kanan ya. Kalau nangis udah, kamera udah pecah. Tapi kalau di dominan otak kiri atas ya, dia pandai menyembunyikan air mata dan kesedihannya. Dia benar-benar maskulin dalam arti tuh dia mandiri banget, dia tough banget, dia kuat banget. Kak Zeda mungkin beberapa waktu ketemu sama Ricis pernah sama cowoknya siapa? Tunggu ya. Rian juga nggak sih? Ada Riannya juga yang ikut mendampingi Ricis. Waktu kapan tuh? Yang waktu ketemu sama Kak Zeda. Yang waktu hamil? Lagi psikolog Islam itu ada didampingi? Nggak ada. Kalau setiap ketemu Kak Zeda didampingi atau sendiri? Aku ketemu dia itu pertama kali nggak ada Rian, Ricis aja sama Uma ya, sama Uma Oki, ketemu 2 kali kalau nggak 3 kali, terus pertemuan yang keempat, kelima, dan seterusnya itu ya waktu aku diundang di acara ulang tahunnya Moana sama Tegar Satan gitu. Nah itu waktu itu ngelihatnya hubungan Ria Ricis sama Terkurian seperti apa? Baik-baik aja ya. Itu tadi aku bilang, dia pandai menyembunyikan masalahnya, dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Jadi orang nggak akan tahu dia punya masalah. Orang terdekatnya sekalipun, dia itu orang pemikir, jadi apa-apa dia pikirin sendiri. Apa-apa dia pikirin sendiri, masalah dia selesaikan sendiri. Dia orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab dengan segala hal, termasuk masalah dalam kehidupannya itu dia responsibility banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada dan beredar soal rumah tangganya yang hampir supportnya gimana sih mungkin Kak untuk Ricis sendiri? Aku sih ngasih support secara moral aja ya untuk Ricis. Apapun yang terjadi, tetap jadi wanita yang kuat, tetap jadi wanita yang hebat. Karena aku sama dia juga sama ya, punya anak perempuan satu-satunya. Tetap selalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa meminta pertolongan Allah. Jika memang benar ada masalah, cukup meminta pertolongan Allah. Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja, dia bisa menghadapi ini semua dengan kepala jernih, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat. Tapi tahu nggak, dia pisah rumah. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah nanya. Saya tidak pernah bertanya kalau dia tidak mau mulai bercerita. Saya akan, karena itu tergolong seperti saya mau tahu aja urusannya, mencampur dia. Karena itu kan sensitif ya, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah keluarga. Kalau dia mau bercerita, saya welcome. Tapi kalau dia nggak memulai, ya udah saya diem. Saya cuma ngasih support secara moral
terbuka aja, Ricis kuat ya, Ricis yang sabar, yang tabah, itu aja. Saya tidak pernah membahas terlalu detail tentang masalah rumah tangganya. Tapi kenal sama Tengkurian itu selain Ricis? Aku sama Tengkurian kenal tapi biasa aja, cuman tahu aja, nggak yang sampai ngobrol in-depth gitu ya, kayak Ricis gitu, enggak ya. Nggak yang ngobrol mendalam. Kalau sama Ricis kan ngobrolnya kan dia sampai curhat masalah almarhum papanya, masalah ini, masalah anak, gitu-gitu. Kalau ngeliat Tengkurian seperti apa sih Kak? Kan sekarang lagi diberitain kalau dia tuh kemarin sempat ke bioskop bareng perempuan lain. Kalau Kak Zeda melihat Tengkurian sendiri seperti apa? Ya gini, Tengkurian itu kan masih muda ya, masih muda, ganteng, pasti kan ujiannya pasti banyak lah. Kita kalau punya suami itu ujiannya pasti ada aja. Suami yang jelek aja banyak tingkah, apalagi yang ganteng, adalah kemungkinan itu. Jadi ya memang harus sabar ya. Kalau punya suami seperti Rian tuh harus sabar, karena dia nggak jelek ya teman-teman, mohon maaf, dia ganteng, dia punya talenta. Yang aku lihat sih Rian ramah, baik. Aku nggak bisa menilai yang terlalu dalam ya, karena aku nggak pernah ngobrol. Belakangan ini rumah tangga pasangan YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu diperkuat dengan unggahan Ria Ricis di akun Instagramnya yang hanya mengunggah foto berdua dengan anaknya, Moana, tanpa sang suami. Dari postingan foto di Instagramnya itu, mengundang banyak komentar, salah satunya dari presenter Zeda Salim. Ia melihat dari sorot mata Ricis yang sedang bersedih. Aku kan biasanya jarang komentar di Instagram Ricis karena beliau baik-baik aja, tapi belakangan ini aku lihat di Instagramnya dari sorotan matanya beda. Mata dan wajahnya sedih banget, ujar Zeda Salim. Diakui Zeda Salim, bahwa Ricis bukan tipikal orang yang suka curhat. Jadi, ia tak tahu jelas kesedihan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh apa. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia, tipenya dia adalah hatinya sensitif, rapuh, ucap Zeda. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku benar-benar gak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, aku gak tahu, paparnya. Ia berharap rumah tangga adik Okky Setiana Dewi itu kembali baik-baik saja dengan Teuku Ryan. Aku harap rumah tangganya baik-baik aja, biar bisa menghadapi dengan kepala jernih, hati dan iman yang kuat, pungkasnya. Iya, karena biasanya aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine-fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. 1 kali, 2 kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan so sad banget gitu, sedih banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener nggak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa, aku nggak tahu. Aku cuman spontan aja gitu, kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya, kayaknya dia kelihatan sedih aja di foto yang dia posting di Instagram. Tapi pernah curhat nggak sih Kak, perihal rumah tangganya atau permasalahannya gitu? Kan Kak Zeda sering juga di podcastnya nih. Iya, aku sih beberapa kali ketemu sama Ricis ya, alhamdulillah hubungan baik, sama Uma Okky juga baik. Alhamdulillah setiap dia ada acara, kayak kemarin waktu Tedak Sinten, itu aku diundang sama anakku. Terus waktu ulang tahunnya Moana, aku juga diundang sama anakku. Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, Masya Allah. Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya. Dia itu, yang aku tahu ya, setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang. Dia itu sosok yang fight, tangguh, ya, mandiri. Dia nggak suka tuh netesin air mata, nunjukin air mata di depan publik. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia. Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga. Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya. Itu dia tuh sudah pengen pecah gitu, tapi dia cepet-cepet ngusap air matanya. Dari situ kan aku bisa
sedikit membaca. Ini tipikal perempuan yang benar-benar tangguh ya. Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang. Dia pandai menyimpan kesedihannya. Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia, itu kalau nggak salah Ricis sempat tes psikologi Islam ya. Aku nggak sebutin nama brandnya ya, pakai sidik jari. Jadi di situ keluar semua tuh sifat-sifat positifnya Ricis tuh, karakter aslinya tuh. Banyak kok di YouTube juga udah banyak dipublis ya terkait ini. Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri, hitam-hitam, putih-putih. Dia kalau melihat orang benar, salah-salah. Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia tidak sesuai dengan logikanya, dia ini tipikal manusia yang diberi Allah anugerah dominan otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Kalau dalam ilmu psikologi Islam itu berkarakter thinking ya. Dia itu pemikir. Itu aku pakai data ya, aku bukan penerawang, aku bukan psikolog, aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga. Dia itu tipikal orang yang pemikir, ya apa-apa dipikir. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah, tidak bertanggung jawab, hitam atau putih, katakanlah hitam, dia akan berpikir dengan logikanya dia, dan kalau dia sudah mengambil keputusan, oh ini hitam, ini salah, dia nggak akan ragu-ragu untuk ninggalin. Kak, itu pas tadi dia tes psikologi Islam itu baru-baru ini atau pas udah ada isu rumah tangganya Sebelum. Udah lama, bisa dibilang beberapa. Waktu masih hamil ya. Waktu masih hamil itu dia tes psikologi Islam, dan masya Allah Itu tujuannya apa sih Kak? karakternya baik-baik. Dia tes psikolog Ya, itu tes psikologi Islam. tujuannya untuk apa? mengenal jati diri, karakter apa ya? Fitrah, untuk mengenal fitrah apa sih kelebihan yang dikasih Allah. Setiap manusia kan ada ya namanya ilmu psikologi, itu dominan otak kanan, atas bawah, dominan otak atas kiri, atau dominan kiri bawah, itu kan ada namanya ilmu psikologi. Kalau Ricis tipikal orang yang logis memang, dan dia konsisten ya, ulet, rajin. Makanya kalau kita lihat akun YouTube-nya dia kan dia rajin banget ya, orang otak kiri itu memang gitu. Kak, abis komen yang di statusnya Ricis sedih itu, apa ada komunikasi gitu soal curhat-curhat Kak? Sama Ricis mungkin langsung di komen balik atau di DM langsung mungkin. Ada curhat-curhat? Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat. Dia bukan tipikal orang yang suka curhat. Tapi selama aku mengenal dia itu tipikal orang yang hatinya sensitif. Ya, hatinya rapuh. Kalau kita ngebahas sesuatu yang menyentuh hatinya, dia gampang nangis. Tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Beda sama aku, sama Ustazah Oki, itu dominan orang otak kanan ya. Kalau nangis udah, kamera udah pecah. Tapi kalau Ricis dominan otak kiri atas ya, dia pandai menyembunyikan air mata dan kesedihannya. Dia benar-benar maskulin dalam arti itu dia mandiri banget, dia tough banget, dia kuat banget. Kak Zeda mungkin beberapa waktu ketemu sama Ricis pernah sama cowoknya siapa? Rian juga nggak sih? Ada Riannya juga yang ikut mendampingi Ricis. Waktu kapan tuh? Yang waktu ketemu sama Kak Zeda. Yang waktu hamil? Lagi psikolog Islam itu ada didampingi? Nggak ada. Kalau setiap ketemu Kak Zeda didampingi atau sendiri? Aku ketemu dia itu pertama kali nggak ada Rian, Ricis aja sama Uma ya, sama Uma Oki. Ketemu 2 kali, kalau nggak 3 kali. Terus pertemuan yang keempat, kelima, dan seterusnya itu ya waktu aku diundang di acara ulang tahunnya Moana sama Tegak Satan gitu. Nah itu waktu itu ngelihatnya hubungan Ria Ricis sama Teuku Ryan seperti apa? Baik-baik aja ya. Itu tadi aku bilang, dia pandai menyembunyikan masalahnya. Dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Jadi orang nggak akan tahu dia punya masalah. Orang terdekatnya sekalipun, dia itu orang pemikir. Jadi apa-apa dia pikirin sendiri. Apa-apa dia pikirin sendiri, masalah dia selesaikan sendiri. Dia orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab dengan segala hal, termasuk masalah dalam kehidupannya itu dia
responsibility banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada dan beredar soal rumah tangganya yang hampir supportnya gimana sih mungkin Kak untuk Ricis sendiri? Aku sih ngasih support secara moral aja ya untuk Ricis, apapun yang terjadi tetap jadi wanita yang kuat, tetap jadi wanita yang hebat, karena aku sama dia juga sama ya, punya anak perempuan satu-satunya. Tetap selalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta pertolongan Allah. Jika memang benar ada masalah, cukup meminta pertolongan Allah. Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja, dia bisa menghadapi ini semua dengan kepala jernih, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat. Tapi tahu nggak, dia pisah rumah gitu. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah nanya. Saya tidak pernah bertanya kalau dia tidak memulai bercerita. Saya akan, karena itu tergolong seperti saya mau tahu aja urusannya, mencampuri ya. Karena itu kan sensitif ya, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah keluarga. Kalau dia mau bercerita, saya welcome. Tapi kalau dia nggak memulai, ya udah saya diem. Saya cuma ngasih support secara moral, terbuka aja. Ricis kuat ya, Ricis yang sabar, yang tabah, gitu aja. Saya tidak pernah membahas terlalu detail tentang masalah rumah tangganya. Tapi kenal sama Tengkurian juga selain Ricis? Aku sama Tengkurian kenal tapi biasa aja, cuma tahu aja, nggak yang sampai ngobrol in depth gitu ya kayak Ricis gitu, enggak ya. Nggak yang ngobrol mendalam. Kalau sama Ricis kan ngobrolnya kan dia sampai curhat masalah almarhum papanya, masalah ini, masalah anak, gitu-gitu. Kalau ngeliat Tengkurian seperti apa sih Kak? Kan sekarang lagi diberitain kalau dia tuh kemarin sempat ke bioskop bareng perempuan lain. Kalau Kak Zeda melihat Tengkurian sendiri seperti apa? Ya gini, Tengkurian itu kan masih muda ya, masih muda, ganteng, pasti kan ujiannya pasti banyak lah. Kita kalau punya suami itu ujiannya pasti ada aja. Suami yang jelek aja banyak tingkah, apalagi yang ganteng, adalah kemungkinan itu. Jadi ya memang harus sabar ya. Kalau punya suami seperti Rian tuh harus sabar, karena dia nggak jelek ya teman-teman, mohon maaf, dia ganteng, dia punya talenta. Yang aku lihat sih Rian ramah, baik. Aku nggak bisa menilai yang terlalu dalam ya, karena aku nggak pernah ngobrol. Belakangan ini rumah tangga pasangan YouTuber Sria Ricis dengan Tengkurian dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu diperkuat dengan unggahan Ria Ricis di akun Instagramnya yang hanya mengunggah foto berdua dengan anaknya, Moana, tanpa sang suami. Dari postingan foto di Instagramnya itu, mengundang banyak komentar, salah satunya dari presenter Zeda Salim. Ia melihat dari sorot mata Ricis yang sedang bersedih. Aku kan biasanya jarang komentar di Instagram Ricis karena beliau baik-baik aja, tapi belakangan ini aku lihat di Instagramnya dari sorotan matanya beda, mata dan wajahnya sedih banget, ujar Zeda Salim. Diakui Zeda Salim, bahwa Ricis bukan tipikal orang yang suka curhat. Jadi, ia tak tahu jelas kesedihan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh apa. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia, tipenya dia adalah hatinya sensitif, rapuh, ucap Zeda. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku benar-benar gak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, aku gak tahu, paparnya. Ia berharap rumah tangga adik Okky Setiana Dewi itu kembali baik-baik saja dengan Tengkurian. Aku harap rumah tangganya baik-baik aja, biar bisa menghadapi dengan kepala jernih, hati dan iman yang kuat, pungkasnya. Iya, karena biasanya aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine-fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. 1 kali, 2 kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan so sad banget gitu, sedih banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener nggak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa, aku nggak tahu. Aku cuman spontan aja gitu, kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya, kayaknya dia kelihatan sedih aja di
foto yang dia posting di Instagram. Tapi pernah curhat nggak sih Kak perihal rumah tangganya atau permasalahannya gitu? Kan Kak Zeda sering juga di podcastnya nih. Iya, aku sih beberapa kali ketemu sama Ricis ya. Alhamdulillah hubungan baik, sama Uma Oki juga baik. Alhamdulillah setiap dia ada acara kayak kemarin waktu Tedak Sinten itu aku diundang sama anakku. Terus waktu ulang tahunnya Moana aku juga diundang sama anakku. Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, masya Allah. Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya. Dia itu yang aku tahu ya, setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang. Dia itu sosok yang fight, tangguh, ya, mandiri. Dia nggak suka tuh netesin air mata, nunjukin air mata di depan publik. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia. Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga. Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya. Itu dia tuh sudah pengen pecah gitu, tapi dia cepat-cepat ngusap air matanya. Dari situ kan aku bisa sedikit membaca, ini tipikal perempuan yang benar-benar tangguh ya. Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang. Dia pandai menyimpan kesedihannya. Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia, itu kalau nggak salah Ricis sempat tes psikologi Islam ya. Aku nggak sebutin nama brandnya ya, pakai sidik jari. Jadi di situ keluar semua tuh sifat-sifat positifnya Ricis tuh, karakter aslinya tuh. Banyak kok di YouTube juga udah banyak dipublis ya terkait ini. Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri, hitam-hitam, putih-putih. Dia kalau melihat orang benar, salah-salah. Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia tidak sesuai dengan logikanya, dia ini tipikal manusia yang diberi Allah anugerah dominan otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Kalau dalam ilmu psikologi Islam itu berkarakter thinking ya. Dia itu pemikir. Itu aku pakai data ya. Aku bukan penerawang, aku bukan psikolog. Aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga. Dia itu tipikal orang yang pemikir, ya, apa-apa dipikir. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah, tidak bertanggung jawab, hitam atau putih, katakanlah hitam, dia akan berpikir dengan logikanya dia, dan kalau dia sudah mengambil keputusan, oh ini hitam, ini salah, dia nggak akan ragu-ragu untuk meninggalin. Kak, itu pas tadi dia tes psikologi Islam itu baru-baru ini atau pas udah ada isu rumah tangganya ini? Sebelum. Udah lama, bisa dibilang beberapa. Waktu masih hamil ya. Waktu masih hamil itu dia tes psikologi Islam, dan masya Allah itu tujuannya apa sih Kak? karakternya baik-baik. Dia tes psikolog Ya, itu tes psikologi Islam tujuannya untuk apa? mengenal jati diri, karakter apa ya? Fitrah, untuk mengenal fitrah apa sih kelebihan yang dikasih Allah. Setiap manusia kan ada ya namanya ilmu psikologi, itu dominan otak kanan, atas bawah, dominan otak atas kiri, atau dominan kiri bawah, itu kan ada namanya ilmu psikologi. Kalau Ricis tipikal orang yang logis memang, dan dia konsisten ya, ulet, rajin. Makanya kalau kita lihat akun YouTube-nya dia kan dia rajin banget ya, orang otak kiri itu memang begitu. Kak, abis komen yang di statusnya Ricky sedih itu, apa ada komunikasi gitu soal curhat-curhat Kak? Sama Ricis mungkin langsung di komen balik atau di DM langsung mungkin. Ada curhat-curhat? Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat. Dia bukan tipikal orang yang suka curhat. Tapi selama aku mengenal dia itu tipikal orang yang hatinya sensitif. Ya, hatinya rapuh. Kalau kita ngebahas sesuatu yang menyentuh hatinya, dia gampang nangis. Tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Beda sama aku, sama Ustazah Oki, itu dominan orang otak kanan ya.
Kalau nangis udah kamera udah pecah. Tapi kalau Ricis dominan otak kiri otak kiri atas ya, dia pandai menyembunyikan air mata dan kesedihannya. Dia benar-benar maskulin dalam arti tuh dia mandiri banget, dia tough banget, dia kuat banget. Kak Zeda mungkin beberapa waktu ketemu sama Ricis pernah sama cowoknya siapa? Tunggu Rian juga nggak sih? Ada Riannya juga yang ikut mendampingi Ricis. Waktu kapan tuh? Yang waktu ketemu sama Kak Zeda. Yang waktu hamil? lagi psikolog Islam itu ada didampingi. Nggak ada. Kalau setiap ketemu Kak Zeda didampingi atau sendiri? Aku ketemu dia itu pertama kali nggak ada Rian, Ricis aja sama Uma ya, sama Uma Oki, ketemu 2 kali kalau nggak 3 kali, terus pertemuan yang keempat, kelima, dan seterusnya itu ya waktu aku diundang di acara ulang tahunnya Moana sama Tegar Sinten gitu. Nah itu waktu itu ngeliatnya hubungan Ria Ricis sama Teuku Ryan seperti apa? Baik-baik aja ya. Itu tadi aku bilang, dia pandai menyembunyikan masalahnya. Dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Jadi orang nggak akan tahu dia punya masalah. Orang terdekatnya sekalipun, dia itu orang pemikir, jadi apa-apa dia pikirin sendiri. Apa-apa dia pikirin sendiri, masalah dia selesaikan sendiri. Dia orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab dengan segala hal, termasuk masalah dalam kehidupannya itu dia responsibility banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada dan beredar soal rumah tangganya yang hampir supportnya gimana sih mungkin Kak untuk Ricis sendiri? Aku sih ngasih support secara moral aja ya untuk Ricis, apapun yang terjadi tetap jadi wanita yang kuat, tetap jadi wanita yang hebat, karena aku sama dia juga sama ya, punya anak perempuan satu-satunya. Tetap selalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta pertolongan Allah. Jika memang benar ada masalah, cukup meminta pertolongan Allah. Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja, dia bisa menghadapi ini semua dengan kepala jernih, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat. Tapi tahu nggak, dia pisah rumah gitu. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah nanya. Saya tidak pernah bertanya kalau dia tidak mau bercerita. Saya akan, karena itu tergolong seperti saya mau tahu aja urusannya, mencampuri ya, karena itu kan sensitif ya, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah keluarga. Kalau dia mau bercerita, saya welcome. Tapi kalau dia nggak memulai, ya udah saya diem. Saya cuma ngasih support secara moral, terbuka aja. Ricis kuat ya, Ricis yang sabar, yang tabah, gitu aja. Saya tidak pernah membahas terlalu detail tentang masalah rumah tangganya. Tapi kenal sama Teuku Ryan juga selain Ricis? Aku sama Teuku Ryan kenal tapi biasa aja, cuma tahu aja, nggak yang sampai ngobrol in-depth gitu ya kayak Ricis gitu, enggak ya. Nggak yang ngobrol mendalam. Kalau sama Ricis kan ngobrolnya kan dia sampai curhat masalah almarhum papanya, masalah ini, masalah anak, gitu-gitu. Kalau ngeliat Teuku Ryan seperti apa sih Kak? Kan sekarang lagi diberitain kalau dia tuh kemarin sempat ke bioskop bareng perempuan lain. Kalau Kak Zeda melihat Teuku Ryan sendiri seperti apa? Ya gini, Teuku Ryan itu kan masih muda ya, masih muda, ganteng, pasti kan ujiannya pasti banyak lah. Kita kalau punya suami itu ujiannya pasti ada aja. Suami yang jelek aja banyak tingkah, apalagi yang ganteng, adalah kemungkinan itu. Jadi ya memang harus sabar ya. Kalau punya suami seperti Rian tuh harus sabar, karena dia nggak jelek ya teman-teman, mohon maaf, dia ganteng, dia punya talenta. Yang aku lihat sih Rian ramah, baik. Aku nggak bisa menilai yang terlalu dalam ya, karena aku nggak pernah ngobrol. Belakangan ini rumah tangga pasangan YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu diperkuat dengan unggahan Ria Ricis di akun Instagramnya yang hanya mengunggah foto berdua dengan anaknya, Moana, tanpa sang suami. Dari postingan foto di Instagramnya itu, mengundang banyak komentar, salah satunya dari presenter Zeda Salim. Ia melihat dari sorot mata Ricis yang sedang bersedih. Aku kan biasanya jarang komentar di Instagram Ricis karena beliau baik-baik aja, tapi belakangan ini aku lihat di Instagramnya dari sorotan matanya beda. Mata dan wajahnya sedih banget, ujar Zeda Salim. Diakui Zeda Salim, bahwa Ricis bukan tipikal orang yang suka curhat.
Jadi, ia tak tahu jelas kesedihan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh apa. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia, tipenya dia adalah hatinya sensitif, rapuh, ucap Zeda. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku benar-benar gak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, aku gak tahu, paparnya. Ia berharap rumah tangga adik Oki Setiana Dewi itu kembali baik-baik saja dengan Teuku Ryan. Aku harap rumah tangganya baik-baik aja, biar bisa menghadapi dengan kepala jernih, hati dan iman yang kuat, pungkasnya. Iya, karena biasanya aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine-fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. 1 kali, 2 kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan so sad banget gitu, sedih banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener nggak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa, aku nggak tahu. Aku cuman spontan aja gitu, kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya. Kayaknya dia kelihatan sedih aja di foto yang dia posting di Instagram. Tapi pernah curhat nggak sih Kak perihal rumah tangganya atau permasalahannya gitu? Kan Kak Zeda sering juga di podcastnya nih. Iya, aku sih beberapa kali ketemu sama Ricis ya. Alhamdulillah hubungan baik, sama Uma Oki juga baik. Alhamdulillah setiap dia ada acara kayak kemarin waktu Tedak Sinten itu aku diundang sama anakku. Terus waktu ulang tahunnya Moana aku juga diundang sama anakku. Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, Masya Allah. Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya. Dia itu, yang aku tahu ya, setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang. Dia itu sosok yang fight, tangguh, ya, mandiri. Dia nggak suka tuh netesin air mata, nunjukin air mata di depan publik. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia. Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga. Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya. Itu dia tuh sudah pengen pecah gitu, tapi dia cepet-cepet ngusap air matanya. Dari situ kan aku bisa sedikit membaca, ini tipikal perempuan yang benar-benar tangguh ya. Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang. Dia pandai menyimpan kesedihannya. Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia, itu kalau nggak salah Ricis sempat tes psikologi Islam ya. Aku nggak sebutin nama brandnya ya, pakai sidik jari. Jadi di situ keluar semua tuh sifat-sifat positifnya Ricis tuh, karakter aslinya tuh. Banyak kok di YouTube juga udah banyak dipublis ya terkait ini. Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri, hitam-hitam, putih-putih. Dia kalau melihat orang benar, salah-salah. Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia tidak sesuai dengan logikanya, dia ini tipikal manusia yang diberi Allah anugerah dominan otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Kalau dalam ilmu psikologi Islam itu berkarakter thinking ya. Dia itu pemikir. Itu aku pakai data ya, aku bukan penerawang, aku bukan psikolog, aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga. Dia itu tipikal orang yang pemikir, ya, apa-apa dipikir. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah, tidak bertanggung jawab, hitam atau putih, katakanlah hitam, dia akan berpikir dengan logikanya dia, dan kalau dia sudah mengambil keputusan, oh ini hitam, ini salah, dia nggak akan ragu-ragu untuk meninggalin. Kak, itu pas tadi dia tes psikologi Islam itu baru-baru ini atau pas sudah ada isu rumah tangganya Sebelum udah lama, bisa dibilang waktu beberapa masih hamil ya.
waktu masih hamil. Itu dia tes psikologi Islam dan masya Allah Itu tujuannya apa sih, Kak? karakternya baik-baik. Dia tes psikolog itu. Tes psikologi Islam Tujuannya untuk apa? mengenal jati diri, karakter apa ya? Fitrah, untuk mengenal fitrah apa sih kelebihan yang dikasih Allah. Setiap manusia kan ada ya namanya ilmu psikologi, itu dominan otak kanan, atas bawah, dominan otak atas kiri, atau dominan kiri bawah, itu kan ada namanya ilmu psikologi. Kalau Ricis tipikal orang yang logis memang, dan dia konsisten ya, ulet, rajin. Makanya kalau kita lihat akun YouTube-nya dia kan dia rajin banget ya, orang otak kiri itu memang begitu. Kak, abis komen yang di statusnya Ricky sedih itu, apa ada komunikasi gitu soal curhat-curhat, Kak? Sama Ricis mungkin langsung di komen balik atau di DM langsung mungkin. Ada curhat-curhat? Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat. Dia bukan tipikal orang yang suka curhat. Tapi selama aku mengenal dia itu tipikal orang yang hatinya sensitif. Ya, hatinya rapuh. Kalau kita ngebahas sesuatu yang menyentuh hatinya, dia gampang nangis. Tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Beda sama aku, sama Ustazah Oki, itu dominan orang otak kanan ya. Kalau nangis udah, kamera udah pecah. Tapi kalau Ricis dominan otak kiri otak kiri atas ya, dia pandai menyembunyikan air mata dan kesedihannya. Dia benar-benar maskulin dalam arti tuh dia mandiri banget, dia tough banget, dia kuat banget. Kak Zeda mungkin beberapa waktu ketemu sama Ricis pernah sama cowoknya sih? Rian juga nggak sih? Ada Riannya juga yang ikut mendampingi Ricis. Waktu kapan tuh? Yang waktu ketemu sama Kak Zeda. Yang waktu hamil? Lagi psikolog Islam itu ada didampingi? Nggak ada. Kalau setiap ketemu Kak Zeda didampingi atau sendiri? Aku ketemu dia itu pertama kali nggak ada Rian, Ricis aja sama Uma ya, sama Uma Oki. Ketemu 2 kali, kalau nggak 3 kali. Terus pertemuan yang keempat, kelima, dan seterusnya itu ya waktu aku diundang di acara ulang tahunnya Moana sama Tedak Satan gitu. Nah itu waktu itu ngeliatnya hubungan Ria Ricis sama Teuku Ryan seperti apa? Baik-baik aja ya. Itu tadi aku bilang, dia pandai menyembunyikan masalahnya. Dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Jadi orang nggak akan tahu dia punya masalah. Orang terdekatnya sekalipun, dia itu orang pemikir. Jadi apa-apa dia pikirin sendiri. Apa-apa dia pikirin sendiri, masalah dia selesaikan sendiri. Dia orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab dengan segala hal, termasuk masalah dalam kehidupannya itu dia responsibility banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada dan beredar soal rumah tangganya yang hampir supportnya gimana sih mungkin Kak untuk Ricis sendiri? Aku sih ngasih support secara moral aja ya untuk Ricis. Apapun yang terjadi, tetap jadi wanita yang kuat, tetap jadi wanita yang hebat. Karena aku sama dia juga sama ya, punya anak perempuan satu-satunya. Tetap selalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta pertolongan Allah. Jika memang benar ada masalah, cukup meminta pertolongan Allah. Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja, dia bisa menghadapi ini semua dengan kepala jernih, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat. Tapi tahu nggak, dia pisah rumah gitu. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah nanya. Saya tidak pernah bertanya kalau dia tidak memulai bercerita. Saya akan, karena itu tergolong seperti saya mau tahu aja urusannya, mencampuri ya. Karena itu kan sensitif ya, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah keluarga. Kalau dia mau bercerita, saya welcome. Tapi kalau dia nggak memulai, ya udah saya diem. Saya cuma ngasih support secara moral, terbuka aja. Ricis kuat ya, Ricis yang sabar, yang tabah, gitu aja. Saya tidak pernah membahas terlalu detail tentang masalah rumah tangganya. Tapi kenal sama Teuku Ryan juga selain Ricis? Aku sama Teuku Ryan kenal tapi biasa aja, cuma tahu aja. Nggak yang sampai ngobrol in-depth gitu ya, kayak Ricis gitu, enggak ya. Nggak yang ngobrol mendalam. Kalau sama Ricis kan ngobrolnya kan dia sampai curhat masalah almarhum papanya, masalah ini, masalah anak, gitu-gitu. Kalau ngeliat Teuku Ryan seperti apa sih Kak? Kan sekarang lagi diberitain kalau dia tuh
kemarin sempat ke bioskop bareng perempuan lain. Kalau Kak Zeda melihat Teuku Ryan sendiri seperti apa? Ya gini, Teuku Ryan itu kan masih muda ya, masih muda, ganteng, pasti kan ujiannya pasti banyak lah. Kita kalau punya suami itu ujiannya pasti ada aja. Suami yang jelek aja banyak tingkah, apalagi yang ganteng, adalah kemungkinan itu. Jadi ya memang harus sabar ya. Kalau punya suami seperti Rian tuh harus sabar, karena dia nggak jelek ya teman-teman, mohon maaf, dia ganteng, dia punya talenta. Yang aku lihat sih Rian ramah, baik. Aku nggak bisa menilai yang terlalu dalam ya, karena aku nggak pernah ngobrol. Belakangan ini rumah tangga pasangan YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu diperkuat dengan unggahan Ria Ricis di akun Instagramnya yang hanya mengunggah foto berdua dengan anaknya, Moana, tanpa sang suami. Dari postingan foto di Instagramnya itu, mengundang banyak komentar, salah satunya dari presenter Zeda Salim. Ia melihat dari sorot mata Ricis yang sedang bersedih. Aku kan biasanya jarang komentar di Instagram Ricis karena beliau baik-baik aja, tapi belakangan ini aku lihat di Instagramnya dari sorotan matanya beda. Mata dan wajahnya sedih banget, ujar Zeda Salim. Diakui Zeda Salim, bahwa Ricis bukan tipikal orang yang suka curhat. Jadi, ia tak tahu jelas kesedihan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh apa. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia, tipenya dia adalah hatinya sensitif, rapuh, ucap Zeda. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku benar-benar gak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, aku gak tahu, paparnya. Ia berharap rumah tangga adik Okky Setiana Dewi itu kembali baik-baik saja dengan Teuku Ryan. Aku harap rumah tangganya baik-baik aja, biar bisa menghadapi dengan kepala jernih, hati dan iman yang kuat, pungkasnya. Iya, karena biasanya aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine-fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. 1 kali, 2 kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan so sad banget gitu. Sedih banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener nggak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa, aku nggak tahu. Aku cuman spontan aja gitu. Kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya. Kayaknya dia kelihatan sedih aja di foto yang dia posting di Instagram. Tapi pernah curhat nggak sih Kak perihal rumah tangganya atau permasalahannya gitu? Kan Kak Zeda sering juga di podcastnya nih. Iya, aku sih beberapa kali ketemu sama Ricis ya. Alhamdulillah hubungan baik, sama Uma Okky juga baik. Alhamdulillah setiap dia ada acara kayak kemarin waktu Tedak Sinten, itu aku diundang sama anakku. Terus waktu ulang tahunnya Moana, aku juga diundang sama anakku. Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, Masya Allah. Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya. Dia itu, yang aku tahu ya, setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang. Dia itu sosok yang fight, tangguh, ya, mandiri. Dia nggak suka tuh netesin air mata, nunjukin air mata di depan publik. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia. Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga. Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya. Itu dia tuh sudah pengen pecah gitu, tapi dia cepat-cepat ngusap air matanya. Dari situ kan aku bisa sedikit membaca, ini tipikal perempuan yang benar-benar tangguh ya. Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang. Dia pandai menyimpan kesedihannya. Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia, itu kalau nggak salah Ricis sempat tes psikologi Islam ya. Aku nggak sebutin nama brandnya ya, pakai sidik jari. Jadi di situ keluar semua tuh sifat-sifat positifnya Ricis tuh.
karakter aslinya tuh. Banyak kok di YouTube juga udah banyak dipublis ya terkait ini. Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri, hitam-hitam, putih-putih. Dia kalau melihat orang benar, salah-salah. Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia tidak sesuai dengan logikanya, dia ini tipikal manusia yang diberi Allah anugerah dominan otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Kalau dalam ilmu psikologi Islam itu berkarakter thinking ya. Dia itu pemikir. Itu aku pakai data ya. Aku bukan penerawang, aku bukan psikolog. Aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga. Dia itu tipikal orang yang pemikir, ya, apa-apa dipikir. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah, tidak bertanggung jawab, hitam atau putih, katakanlah hitam, dia akan berpikir dengan logikanya dia, dan kalau dia sudah mengambil keputusan, oh ini hitam, ini salah, dia nggak akan ragu-ragu untuk ninggalin. Kak, itu pas tadi dia tes psikologi Islam itu baru-baru ini atau pas udah ada isu rumah tangganya Sebelum. Udah lama, bisa dibilang beberapa. Waktu masih hamil ya. Waktu masih hamil itu dia tes psikologi Islam, dan masya Allah Itu tujuannya apa sih, Kak? karakternya baik-baik. Dia tes psikolog Ya, kita psikologi Islam tujuannya untuk apa? mengenal jati diri, karakter apa ya? Fitrah, untuk mengenal fitrah apa sih kelebihan yang dikasih Allah setiap manusia. Kan ada ya namanya ilmu psikologi, itu dominan otak kanan, atas bawah, dominan otak atas kiri, atau dominan kiri bawah, itu kan ada namanya ilmu psikologi. Kalau Ricis tipikal orang yang logis memang, dan dia konsisten ya, ulet, rajin. Makanya kalau kita lihat akun YouTube-nya dia, kan dia rajin banget ya, orang otak kiri itu memang gitu. Kak, abis komen yang di statusnya Ricis sedih itu, apa ada komunikasi gitu soal curhat-curhat, Kak? Sama Ricis mungkin langsung di komen balik atau di DM langsung mungkin. Ada curhat-curhat? Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat. Dia bukan tipikal orang yang suka curhat. Tapi selama aku mengenal dia itu tipikal orang yang hatinya sensitif. Ya, hatinya rapuh. Kalau kita ngebahas sesuatu yang menyentuh hatinya, dia gampang nangis. Tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Beda sama aku, sama Ustazah Oki, itu dominan orang otak kanan ya. Kalau nangis udah, kamera udah pecah. Tapi kalau Ricis dominan otak kiri atas ya, dia pandai menyembunyikan air mata dan kesedihannya. Dia benar-benar maskulin dalam arti itu dia mandiri banget, dia tough banget, dia kuat banget. Kak Zeda mungkin beberapa waktu ketemu sama Ricis pernah sama cowoknya siapa? Rian juga nggak sih? Ada Riannya juga yang ikut mendampingi Ricis. Waktu kapan tuh? Yang waktu ketemu sama Kak Zeda. Yang waktu hamil? Lagi psikolog Islam itu ada didampingi? Nggak ada. Kalau setiap ketemu Kak Zeda didampingi atau sendiri? Aku ketemu dia itu pertama kali nggak ada Rian, Ricis aja sama Uma ya, sama Uma Oki. Ketemu 2 kali, kalau nggak 3 kali. Terus pertemuan yang keempat, kelima, dan seterusnya itu ya waktu aku diundang di acara ulang tahunnya Moana sama Tegar Sitten gitu. Nah itu waktu itu ngeliatnya hubungan Ria Ricis sama Teuku Ryan seperti apa? Baik-baik aja ya. Itu tadi aku bilang, dia pandai menyembunyikan masalahnya. Dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Jadi orang nggak akan tahu dia punya masalah. Orang terdekatnya sekalipun, dia itu orang pemikir. Jadi apa-apa dia pikirin sendiri. Apa-apa dia pikirin sendiri, masalah dia selesaikan sendiri. Dia orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab dengan segala hal, termasuk masalah dalam kehidupannya itu dia responsibility banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada dan beredar soal rumah tangganya yang hampir supportnya gimana sih mungkin, Kak, untuk Ricis sendiri? Aku sih ngasih support secara moral aja ya untuk Ricis. Apapun yang terjadi, tetap jadi wanita yang kuat, tetap jadi wanita yang hebat. Karena aku sama dia juga sama ya, punya anak perempuan satu-satunya. Tetap selalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta pertolongan Allah. Jika memang benar ada masalah, cukup
meminta pertolongan Allah. Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja, dia bisa menghadapi ini semua dengan kepala jernih, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat. Tapi tahu nggak, dia pisah rumah, sudah pisah rumah gitu. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah nanya. Saya tidak pernah bertanya kalau dia tidak memulai bercerita. Saya akan, karena itu tergolong seperti saya mau tahu aja urusannya, mencampuri ya. Karena itu kan sensitif ya, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah keluarga. Kalau dia mau bercerita, saya welcome. Tapi kalau dia nggak memulai, ya udah saya diem. Saya cuma ngasih support secara moral, terbuka aja. Ricis kuat ya, Ricis yang sabar, yang tabah, gitu aja. Saya tidak pernah membahas terlalu detail tentang masalah rumah tangganya. Tapi kenal sama Tengkurian ini selain Ricis? Aku sama Tengkurian kenal tapi biasa aja, cuma tahu aja, nggak yang sampai ngobrol in depth gitu ya kayak Ricis gitu, enggak ya. Nggak yang ngobrol mendalam. Kalau sama Ricis kan ngobrolnya kan dia sampai curhat masalah almarhum papanya, masalah ini, masalah anak, gitu-gitu. Kalau ngeliat Tengkurian seperti apa sih Kak? Kan sekarang lagi diberitain kalau dia tuh kemarin sempat ke bioskop bareng perempuan lain. Kalau Kak Zeda melihat Tengkurian sendiri seperti apa? Ya gini, Tengkurian itu kan masih muda ya, masih muda, ganteng. Pasti kan ujiannya pasti banyak lah. Kita kalau punya suami itu ujiannya pasti ada aja. Suami yang jelek aja banyak tingkah, apalagi yang ganteng, adalah kemungkinan itu. Jadi ya memang harus sabar ya. Kalau punya suami seperti Rian tuh harus sabar, karena dia nggak jelek ya teman-teman, mohon maaf, dia ganteng, dia punya talenta. Yang aku lihat sih Rian ramah, baik. Aku nggak bisa menilai yang terlalu dalam ya, karena aku nggak pernah ngobrol. Belakangan ini rumah tangga pasangan YouTuber Ria Ricis dengan Tengkurian dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu diperkuat dengan unggahan Ria Ricis di akun Instagramnya yang hanya mengunggah foto berdua dengan anaknya, Moana, tanpa sang suami. Dari postingan foto di Instagramnya itu, mengundang banyak komentar, salah satunya dari presenter Zeda Salim. Ia melihat dari sorot mata Ricis yang sedang bersedih. Aku kan biasanya jarang komentar di Instagram Ricis karena beliau baik-baik aja, tapi belakangan ini aku lihat di Instagramnya dari sorotan matanya beda. Mata dan wajahnya sedih banget, ujar Zeda Salim. Diakui Zeda Salim, bahwa Ricis bukan tipikal orang yang suka curhat. Jadi, ia tak tahu jelas kesedihan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh apa. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia, tipenya dia adalah hatinya sensitif, rapuh, ucap Zeda. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku benar-benar gak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, aku gak tahu, paparnya. Ia berharap rumah tangga adik Okky Setiana Dewi itu kembali baik-baik saja dengan Tengkurian. Aku harap rumah tangganya baik-baik aja, biar bisa menghadapi dengan kepala jernih, hati dan iman yang kuat, pungkasnya. Iya, karena biasanya aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine-fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. 1 kali, 2 kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan so sad banget gitu, sedih banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener nggak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa, aku nggak tahu. Aku cuman spontan aja gitu, kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya. Kayaknya dia kelihatan sedih aja di foto yang dia posting di Instagram. Tapi pernah curhat nggak sih Kak, perihal rumah tangganya atau permasalahannya gitu? Kan Kak Zeda sering juga di podcastnya nih. Iya, aku sih beberapa kali ketemu sama Ricis ya. Alhamdulillah hubungan baik, sama Uma Okky juga baik. Alhamdulillah setiap dia ada acara, kayak kemarin waktu Tedak Sinten, itu aku diundang sama anakku. Terus waktu ulang tahunnya Moana, aku juga diundang sama anakku. Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, Masya Allah. Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya. Dia itu, yang aku tahu ya,
setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang. Dia itu sosok yang fight, tangguh, ya, mandiri. Dia nggak suka tuh netesin air mata, nunjukin air mata di depan publik. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia. Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga. Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya. Itu dia tuh sudah pengen pecah gitu, tapi dia cepet-cepet ngusap air matanya. Dari situ kan aku bisa sedikit membaca. Ini tipikal perempuan yang benar-benar tangguh ya. Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang. Dia pandai menyimpan kesedihannya. Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia, itu kalau nggak salah Richie sempat tes psikologi Islam ya. Aku nggak sebutin nama brandnya ya, pakai sidik jari. Jadi di situ keluar semua tuh sifat-sifat positifnya Ricis tuh, karakter aslinya tuh. Banyak kok di YouTube juga udah banyak dipublis ya terkait ini. Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri, hitam-hitam, putih-putih. Dia kalau melihat orang benar, salah-salah. Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia tidak sesuai dengan logikanya, dia ini tipikal manusia yang diberi Allah anugerah dominan otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Kalau dalam ilmu psikologi Islam itu berkarakter thinking ya. Dia itu pemikir. Itu aku pakai data ya. Aku bukan penerawang, aku bukan psikolog. Aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga. Dia itu tipikal orang yang pemikir, ya, apa-apa dipikir. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah, tidak bertanggung jawab, hitam atau putih, katakanlah hitam, dia akan berpikir dengan logikanya dia, dan kalau dia sudah mengambil keputusan, oh ini hitam, ini salah, dia nggak akan ragu-ragu untuk meninggalin. Kak, itu pas tadi dia tes psikologi Islam itu baru-baru ini atau pas sudah ada isu rumah tangganya Sebelum. Udah lama, bisa dibilang beberapa. Waktu masih hamil ya. Waktu masih hamil itu dia tes psikologi Islam, dan masya Allah Itu tujuannya apa sih, Kak? karakternya baik-baik. Dia tes psikolog Kita psikologi Islam tujuannya untuk apa? mengenal jati diri, karakter apa ya? Fitrah, untuk mengenal fitrah apa sih kelebihan yang dikasih Allah. Setiap manusia kan ada ya namanya ilmu psikologi itu dominan otak kanan, atas bawah, dominan otak atas kiri, atau dominan kiri bawah, itu kan ada namanya ilmu psikologi. Kalau Ricis tipikal orang yang logis memang, dan dia konsisten ya, ulet, rajin. Makanya kalau kita lihat akun YouTube-nya dia kan dia rajin banget ya, orang otak kiri itu memang gitu. Kak, abis komen yang di statusnya Ricky sedih itu, apa ada komunikasi gitu soal curhat-curhat, Kak? Sama Ricis mungkin langsung di komen balik atau di DM langsung mungkin. Ada curhat-curhat? Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat. Dia bukan tipikal orang yang suka curhat. Tapi selama aku mengenal dia itu tipikal orang yang hatinya sensitif. Ya, hatinya rapuh. Kalau kita ngebahas sesuatu yang menyentuh hatinya, dia gampang nangis. Tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Beda sama aku, sama Ustazah Oki, itu dominan orang otak kanan ya. Kalau nangis udah, kamera udah pecah. Tapi kalau Ricis dominan otak kiri otak kiri atas ya, dia pandai menyembunyikan air mata dan kesedihannya. Dia benar-benar maskulin dalam arti itu dia mandiri banget, dia tough banget, dia kuat banget. Kak Zeda mungkin beberapa waktu ketemu sama Ricis pernah sama cowoknya siapa? Rian juga nggak sih? Ada Riannya juga yang ikut mendampingi Ricis. Waktu kapan tuh? Yang waktu ketemu sama Kak Zeda. Waktu hamil? Lagi psikolog Islam itu ada didampingi? Nggak ada. Kalau setiap ketemu Kak Zeda didampingi atau sendiri? Aku ketemu dia itu pertama kali nggak ada Rian.
Ricis aja sama Uma ya, sama Uma Oki, ketemu 2 kali kalau nggak 3 kali, terus pertemuan yang keempat, kelima, dan seterusnya itu ya waktu aku diundang di acara ulang tahunnya Moana sama Tegar Satan gitu. Nah itu waktu itu ngeliatnya hubungan Ria Ricis sama Teuku Ryan seperti apa? Baik-baik aja ya. Itu tadi aku bilang, dia pandai menyembunyikan masalahnya, dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya, jadi orang nggak akan tahu dia punya masalah. Orang terdekatnya sekalipun, dia itu orang pemikir, jadi apa-apa dia pikirin sendiri. Apa-apa dia pikirin sendiri, masalah dia selesaikan sendiri. Dia orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab dengan segala hal, termasuk masalah dalam kehidupannya itu dia responsibility banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada dan beredar soal rumah tangganya yang hampir supportnya gimana sih mungkin Kak untuk Ricis sendiri? Aku sih ngasih support secara moral aja ya untuk Ricis, apapun yang terjadi, tetap jadi wanita yang kuat, tetap jadi wanita yang hebat, karena aku sama dia juga sama ya, punya anak perempuan satu-satunya. Tetap selalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta pertolongan Allah. Jika memang benar ada masalah, cukup meminta pertolongan Allah. Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja, dia bisa menghadapi ini semua dengan kepala jernih, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat. Tapi tahu nggak, dia pisah rumah gitu. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah nanya. Saya tidak pernah bertanya kalau dia tidak memulai bercerita. Saya akan, karena itu tergolong seperti saya mau tahu aja urusannya, mencampuri ya. Karena itu kan sensitif ya, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah keluarga. Kalau dia mau bercerita, saya welcome. Tapi kalau dia nggak memulai, ya udah saya diem. Saya cuma ngasih support secara moral, terbuka aja. Ricis kuat ya, Ricis yang sabar, yang tabah, gitu aja. Saya tidak pernah membahas terlalu detail tentang masalah rumah tangganya. Tapi kenal sama Teuku Ryan juga selain Ricis? Aku sama Teuku Ryan kenal tapi biasa aja, cuma tahu aja, nggak yang sampai ngobrol in-depth gitu ya kayak Ricis gitu, enggak ya. Nggak yang ngobrol mendalam. Kalau sama Ricis kan ngobrolnya kan dia sampai curhat masalah almarhum papanya, masalah ini, masalah anak, gitu-gitu. Kalau ngeliat Teuku Ryan seperti apa sih Kak? Kan sekarang lagi diberitain kalau dia tuh kemarin sempat ke bioskop bareng perempuan lain. Kalau Kak Zeda melihat Teuku Ryan sendiri seperti apa? Ya gini, Teuku Ryan itu kan masih muda ya, masih muda, ganteng, pasti kan ujiannya pasti banyak lah. Kita kalau punya suami itu ujiannya pasti ada aja. Suami yang jelek aja banyak tingkah, apalagi yang ganteng, adalah kemungkinan itu. Jadi ya memang harus sabar ya. Kalau punya suami seperti Rian tuh harus sabar, karena dia nggak jelek ya teman-teman, mohon maaf, dia ganteng, dia punya talenta. Yang aku lihat sih Rian ramah, baik. Aku nggak bisa menilai yang terlalu dalam ya, karena aku nggak pernah ngobrol. Belakangan ini rumah tangga pasangan YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu diperkuat dengan unggahan Ria Ricis di akun Instagramnya yang hanya mengunggah foto berdua dengan anaknya, Moana, tanpa sang suami. Dari postingan foto di Instagramnya itu, mengundang banyak komentar, salah satunya dari presenter Zeda Salim. Ia melihat dari sorot mata Ricis yang sedang bersedih. Aku kan biasanya jarang komentar di Instagram Ricis karena beliau baik-baik aja, tapi belakangan ini aku lihat di Instagramnya dari sorotan matanya beda. Mata dan wajahnya sedih banget, ujar Zeda Salim. Diakui Zeda Salim, bahwa Ricis bukan tipikal orang yang suka curhat. Jadi, ia tak tahu jelas kesedihan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh apa. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia, tipenya dia adalah hatinya sensitif, rapuh, ucap Zeda. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku benar-benar gak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, aku gak tahu, paparnya. Ia berharap rumah tangga adik Oki Setiana Dewi itu kembali baik-baik saja dengan Teuku Ryan. Aku harap rumah tangganya baik-baik aja, biar bisa menghadapi dengan kepala jernih, hati dan iman yang kuat, pungkasnya. Iya, karena biasanya aku kan jarang ya
komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya kayaknya beda gitu. 1 kali, 2 kali aku lihat oke lah gitu. Tapi terakhir kemarin itu aku melihat sorotan matanya dan wajahnya, mimik wajahnya itu kelihatan so sad banget gitu, sedih banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku bener-bener nggak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, masalah apa, aku nggak tahu. Aku cuman spontan aja gitu, kayaknya ada sesuatu gitu di sorotan matanya. Kayaknya dia kelihatan sedih aja di foto yang dia posting di Instagram. Tapi pernah curhat nggak sih Kak perihal rumah tangganya atau permasalahannya gitu? Kan Kak Zeda sering juga di podcastnya nih. Iya, aku sih beberapa kali ketemu sama Ricis ya. Alhamdulillah hubungan baik, sama Uma Oki juga baik. Alhamdulillah setiap dia ada acara kayak kemarin waktu Tedak Sinten itu aku diundang sama anakku. Terus waktu ulang tahunnya Moana aku juga diundang sama anakku. Kita hubungan baik ya, dan dia baik banget, masya Allah. Kalau dibilang cerita, dia ini sosok yang sangat tertutup ya. Dia itu, yang aku tahu ya, setelah aku beberapa kali ketemu, komunikasi, ngobrol-ngobrol sama dia itu sosok yang tidak suka menunjukkan kesedihannya di depan banyak orang. Dia itu sosok yang fight, tangguh, ya, mandiri. Dia nggak suka tuh netesin air mata, nunjukin air mata di depan publik. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena beberapa kali kan aku juga sempat talk show bareng sama dia. Aku juga sering mempertanyakan terkait masalah terkait masalah keluarga. Contoh nih, almarhum ayahnya gitu ya. Itu dia tuh sudah pengen pecah gitu, tapi dia cepat-cepat ngusap air matanya. Dari situ kan aku bisa sedikit membaca, ini tipikal perempuan yang benar-benar tangguh ya. Dia nggak suka menunjukkan air mata, kesedihannya, kelemahannya di depan banyak orang. Dia pandai menyimpan kesedihannya. Dan satu hal lagi, waktu aku ketemu sama dia, itu kalau nggak salah Ricis sempat tes psikologi Islam ya. Aku nggak sebutin nama brandnya ya, pakai sidik jari. Jadi di situ keluar semua tuh sifat-sifat positifnya Ricis tuh, karakter aslinya tuh. Banyak kok di YouTube juga udah banyak dipublis ya terkait ini. Intinya dia itu tipikal orang yang sangat mandiri, hitam-hitam, putih-putih. Dia kalau melihat orang benar, salah-salah. Jadi kalau sampai ada orang yang menurut dia tidak sesuai dengan logikanya, dia ini tipikal manusia yang diberi Allah anugerah dominan otak kiri atas ya. Otak kiri atas. Kalau dalam ilmu psikologi Islam itu berkarakter thinking ya. Dia itu pemikir. Itu aku pakai data ya, aku bukan penerawang, aku bukan psikolog, aku pakai data yang aku baca pada saat hasilnya keluar bareng sama Ricis juga. Dia itu tipikal orang yang pemikir, ya, apa-apa dipikir. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan logikanya, jika ada sesuatu yang menurut dia itu salah, tidak bertanggung jawab, hitam atau putih, katakanlah hitam, dia akan berpikir dengan logikanya dia, dan kalau dia sudah mengambil keputusan, oh ini hitam, ini salah, dia nggak akan ragu-ragu untuk meninggalin. Kak, itu pas tadi dia tes psikologi Islam itu baru-baru ini atau pas sudah ada isu rumah tangganya Sebelum. Udah lama, bisa dibilang beberapa. Waktu masih hamil ya. Waktu masih hamil itu dia tes psikologi Islam, dan masya Allah itu tujuannya apa sih Kak? karakternya baik-baik. Dia tes psikolog Ya, kita psikologi Islam tujuannya untuk apa? mengenal jati diri, karakter apa ya, fitrah, untuk mengenal fitrah apa sih kelebihan yang dikasih Allah. Setiap manusia kan ada ya namanya ilmu psikologi, itu dominan otak kanan, atas bawah, dominan otak atas kiri, atau dominan kiri bawah, itu kan ada namanya ilmu psikologi. Kalau Ricis tipikal orang yang logis memang, dan dia konsisten ya, ulet, rajin. Makanya kalau kita lihat akun YouTube-nya dia kan dia rajin banget ya, orang otak kiri itu memang gitu.
Kak, abis komen yang di statusnya Ricky sedih itu, apa ada komunikasi gitu soal curhat-curhat Kak? Sama Ricis mungkin langsung di komen balik atau di DM langsung mungkin. Ada curhat-curhat? Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat. Dia bukan tipikal orang yang suka curhat. Tapi selama aku mengenal dia itu tipikal orang yang hatinya sensitif. Ya, hatinya rapuh. Kalau kita ngebahas sesuatu yang menyentuh hatinya, dia gampang nangis. Tapi dia pandai menyembunyikan kesedihannya. Beda sama aku sama Ustazah Oki, itu dominan orang otak kanan ya. Kalau nangis udah kamera udah pecah. Tapi kalau Ricis dominan otak kiri atas ya, dia pandai menyembunyikan air mata dan kesedihannya. Dia benar-benar maskulin dalam arti tuh dia mandiri banget, dia tough banget, dia kuat banget. Kak Zeda mungkin beberapa waktu ketemu sama Ricis pernah sama cowoknya siapa? Rian juga nggak sih? Ada Riannya juga yang ikut mendampingi Ricis. Waktu kapan tuh? Yang waktu ketemu sama Kak Zeda. Yang waktu hamil? Lagi psikolog Islam itu ada didampingi? Nggak ada. Kalau setiap ketemu Kak Zeda didampingi atau sendiri? Aku ketemu dia itu pertama kali nggak ada Rian, Ricis aja sama Uma ya, sama Uma Oki. Ketemu 2 kali, kalau nggak 3 kali. Terus pertemuan yang keempat, kelima, dan seterusnya itu ya waktu aku diundang di acara ulang tahunnya Moana sama Tegar Sitten gitu. Nah itu waktu itu ngeliatnya hubungan Ria Ricis sama Teuku Ryan seperti apa? Baik-baik aja ya. Itu tadi aku bilang, dia pandai menyembunyikan masalahnya. Dia sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Jadi orang nggak akan tahu dia punya masalah. Orang terdekatnya sekalipun, dia itu orang pemikir. Jadi apa-apa dia pikirin sendiri. Apa-apa dia pikirin sendiri, masalah dia selesaikan sendiri. Dia orang yang sangat mandiri dan bertanggung jawab dengan segala hal, termasuk masalah dalam kehidupannya itu dia responsibility banget. Terlepas dari pemberitaan yang ada dan beredar soal rumah tangganya yang hampir supportnya gimana sih mungkin Kak untuk Ricis sendiri? Aku sih ngasih support secara moral aja ya untuk Ricis. Apapun yang terjadi, tetap jadi wanita yang kuat, tetap jadi wanita yang hebat. Karena aku sama dia juga sama ya, punya anak perempuan satu-satunya. Tetap selalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa meminta pertolongan Allah. Jika memang benar ada masalah, cukup meminta pertolongan Allah. Jadi aku berharap rumah tangganya baik-baik saja, dia bisa menghadapi ini semua dengan kepala jernih, dengan hati yang kuat, dengan iman yang kuat. Tapi tahu nggak, dia pisah rumah, sudah pisah rumah gitu. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah nanya. Saya tidak pernah bertanya kalau dia tidak memulai bercerita. Saya akan, karena itu tergolong seperti saya mau tahu aja urusannya, mencampur dia. Karena itu kan sensitif ya, masalah rumah tangga, masalah pasangan, masalah keluarga. Kalau dia mau bercerita, saya welcome. Tapi kalau dia nggak memulai, ya udah saya diem. Saya cuma ngasih support secara moral, terbuka aja. Ricis kuat ya, Ricis yang sabar, yang tabah, gitu aja. Saya tidak pernah membahas terlalu detail tentang masalah rumah tangganya. Tapi kenal sama Teuku Ryan juga selain Ricis? Aku sama Teuku Ryan kenal tapi biasa aja, cuma tahu aja, nggak yang sampai ngobrol in depth gitu ya kayak Ricis gitu, enggak ya. Nggak yang ngobrol mendalam. Kalau sama Ricis kan ngobrolnya kan dia sampai curhat masalah almarhum papanya, masalah ini, masalah anak, gitu-gitu. Kalau ngeliat Teuku Ryan seperti apa sih Kak? Kan sekarang lagi diberitain kalau dia tuh kemarin sempat ke bioskop bareng perempuan lain. Kalau Kak Zeda melihat Teuku Ryan sendiri seperti apa? Ya gini, Teuku Ryan itu kan masih muda ya, masih muda, ganteng. Pasti kan ujiannya pasti banyak lah. Kita kalau punya suami itu ujiannya pasti ada aja. Suami yang jelek aja banyak tingkah, apalagi yang ganteng, adalah kemungkinan itu. Jadi ya memang harus sabar ya. Kalau punya suami seperti Rian tuh harus sabar, karena dia nggak jelek ya teman-teman, mohon maaf, dia ganteng, dia punya talenta. Yang aku lihat sih Rian ramah, baik. Aku nggak bisa menilai yang terlalu dalam ya, karena aku nggak pernah ngobrol.
Belakangan ini rumah tangga pasangan YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Kabar itu diperkuat dengan unggahan Ria Ricis di akun Instagramnya yang hanya mengunggah foto berdua dengan anaknya, Moana, tanpa sang suami. Dari postingan foto di Instagramnya itu, mengundang banyak komentar, salah satunya dari presenter Zeda Salim. Ia melihat dari sorot mata Ricis yang sedang bersedih. Aku kan biasanya jarang komentar di Instagram Ricis karena beliau baik-baik aja, tapi belakangan ini aku lihat di Instagramnya dari sorotan matanya beda. Mata dan wajahnya sedih banget, ujar Zeda Salim. Diakui Zeda Salim, bahwa Ricis bukan tipikal orang yang suka curhat. Jadi, ia tak tahu jelas kesedihan yang terpancar dari matanya disebabkan oleh apa. Ricis itu bukan tipikal orang yang suka curhat, tapi selama aku mengenal dia, tipenya dia adalah hatinya sensitif, rapuh, ucap Zeda. Terlepas dari pemberitaan yang ada, aku benar-benar gak tahu masalah rumah tangga atau masalah keluarga, aku gak tahu, paparnya. Ia berharap rumah tangga adik Okky Setiana Dewi itu kembali baik-baik saja dengan Teuku Ryan. Aku harap rumah tangganya baik-baik aja, biar bisa menghadapi dengan kepala jernih, hati dan iman yang kuat, pungkasnya. Iya, karena biasanya aku kan jarang ya komentar di Instagramnya Ricis ya, karena ya dia fine-fine aja. Cuman akhir-akhir ini aku lihat di Instagramnya sorotan matanya